Mabim. Aku lahir Tabanan 25 tahun lalu, tapi domisiliku Denpasar. Dan aku berkarya selama ini dominan di masih di Denpasar khususnya. Aku seorang visual artis, mural artis juga, dan aku memandang kekaryaanku sebagai sebuah ekspresi di mana wanita menjadi objek utama, entah itu gestur, ekspresi wanita itu, dan lain-lain. Dan aku ingin mengajak audiens, orang-orang di sekitar untuk memandang sudut pandang bagaimana aku berekspresi, mengekspresikan wanita itu dari sudut pandang estetika, yaitu keindahan. Makanya dari sana aku juga menampilkan wanita dengan color pantun yang menjadi karakterku sendiri, mana yang cenderung memakai warna toska, biru, dan juga oranye dan kuning. Di sana sih aku bereksperimen bagaimana caranya memadukan dua unsur budaya Bali dan budaya pop menjadi satu, dikemas dengan sedemikian rupa agar bisa tetap berkesinambungan, namun ya bisa dibilang secara tidak langsung mengikuti perkembangan zaman juga, agar kita tidak melupakan budaya kita bagaimana sih cara kita membagi waktu, ya kita tidak bisa terlepas dengan budaya kita, tradisi kita. Itu pasti harus ada manajemen waktu yang bagus, gimana cara kita, ya bilanglah kayak di Bali kita mau berayo, kita gotong royong, kita harus bagi waktu itu dengan baik dan benar juga. Dan bagaimana kita bisa menjalankan waktu itu agar kita bisa tetap konsisten gitu. Karena menurutku ya konsisten itu penting sih di segala lini, baik begitu pula di liniku sendiri. Jadi itu sih yang penting, waktu yang harus bisa kita manage dengan baik. Kalau tugas aku, yang satu sisi pasti orang tuh pasti nggak senang untuk dituntut sih ya, pasti itu karena semua orang punya idealisnya. Tapi kalau menurutku sendiri, balik semakin aku berkarya dari dulu sampai sekarang, aku juga ya lumayan banyak pengalaman, ketemu orang, ketemu klien juga. Jadi kayak aku juga berpikir kayak gini sih, kalau untuk idealis itu penting, namun aku idealis itu di saat aku berkarya. Jadi setelah karyaku selesai dan karyaku udah bisa aku pasarin atau pamerin, itu balik sih, itu strategi, itu marketing kita, gimana kita cara memasarkan, gimana cara kita memperlihatkan ke orang-orang. Kalau untuk kritikan tertajam pada saat aku berkarya sih lumayan banyak ya, dimana itulah banyak orang yang aku kenal, orang yang aku temuin, lintas generasi lah, dari yang tua sampai yang muda juga mengkritik aku. Kalau aku sih kritik itu jadiin sebagai acuan, maksudnya lanjutan gimana kita bisa membuktikan ke orang yang mengkritik kita itu bahwa oh kamu bisa kok Bim, kamu bisa kok melewati kritikan itu gitu. Ya membuktikan kalau orang yang mengkritik kamu itu jadi ya kayak orang ini bisa menerima kritik aku dan jadinya lebih next step lah, next level gitu. Kalau masalah kritikan banyak banget, dari yang bilang ya, apalagi kan gambarku kan bisa dibilang monoton di bagian aku tetap gambar terus cewek gitu. Apa sih kamu gambar cewek terus gitu? Tapi dong itu banyak gambar cewek gini, banyak lah pokoknya. Ya aku sih kayak itu jadiin tantangan juga, gimana aku masih bisa harus tetap bertahan di sana dulu gitu. Karena aku masih ngerasa
aku harus bertahan dulu di sini. Next lah, nanti setelah dari ini sudah sampai pencapaianku lah, sudah sampai goalsnya, baru aku bakal kembangin lagi. Tapi aku pasti bakal kembangin lagi, tapi itulah sebisa mungkin aku tampung lah kritik mereka sebanyak-banyaknya. Karena untuk kolaborasi celana aku ini dengan Sinensan, ya balik lagi aku terima kasih banget sama tim Sinensan udah kayak mewujudkan mimpiku lah, pingin buat karya bentukannya celana Sinensan ini. Aku kenal sama Sinensan udah lama, khususnya sama Surya. Jadi di sana ada 2 orang, yaitu Surya sama si Dewi. 2 orang ini yang punya Sinensan, yang mendirikan Sinensan. Di sana aku kayak nyeletuk gitu, Sur, coba dong ajarin aku jahit gitu. Aku pingin buat patch, tapi patchnya tuh aku terapin kayak mau masukin ke celana gitu. Nah, nanti di celana pun juga aku mau custom dikit gitu, kayak mau cat dikit celananya gitu. Aku ada melihat bagus sih referensi kemarin kayak gini gitu. Tapi yang referensi itu ya memang kayak pure digambar gitu, jadi total digambar bukan patch gitu. Nah di sana Surya pun yang nyeletuk kayak, ayo Bim, kenapa kita nggak kolaborasi di sini, sekalian juga aku juga bisa bantu kamu gitu. Ya nanti masalah jahit kan tetap aku yang jahit, kalau kamu mau belajar ayo belajar gitu. Nah dari sana pun aku dikenalin sama si Dewi temannya ya. Itu singkat cerita, akhirnya kita ketemu bertiga ngobrol. Itu kalau nggak salah bulan Agustus tahun lalu, tapi baru terlaksana itu September. Kita udah kayak beli bahan, udah nyiapin segala, sampai pada akhirnya mereka Sinensan ada tawaran untuk pameran di salah satu tempat di Canggu. Mereka juga pengen kayak bilang ke aku, gimana kalau karya kita ini kita pamerin juga sekalian, biar nambah rame karya Sinensan gitu. Oh ya, ayo boleh gitu. Nah sekalian dari sana juga mereka juga kolaborasi dengan beberapa artis, teman-teman juga. Jadi kalau nggak salah itu selesainya November akhir dan Desember kita pameran. Sekitar seminggu lah kita pameran di sana gitu. Itu udah sih dari Desember tahun lalu. Berarti Desember tahun lalu kita dari start 2020. Untuk konsep karya aku ini sih, aku mengangkat judul Step Up Normal. Jadi gimana kita melangkah ke arah normal, kan karena kemarin itu memang kita berkaca pada saat pandemi dan gencar-gencarnya juga di 2020 kan, ingin kayak gimana sih cara kita berjalan ke harapan yang baru gitu. Jadi makanya kayak di gambarku ini juga ada kata-kata kayak new normal gitu, step up new normal. Jadi gimana aku membangun suasana Bali untuk, walaupun sekarang belum kembali Bali ya, tapi gimana cara kita berjalan, kita harus bisa berjalan, kita harus bisa melangkah ke depan. Kita nggak mungkin terpuruk terus di sini. Balik lagi, kreativitas itu yang utama. Jadi gimana cara kita membuat, itulah balik. Aku juga punya kegelisahan kemarin untuk buat tangan ini, karena aku udah merasa juga merasa bosan nih gambar di medium yang udah biasa, kan aku udah gambar kanvas sudah di udah, jadi kayak aku harus eksplorasi media. Terbentuklah media pertama aku yang ini. Itu sih untuk konsep. Ini keduanya aku pengen drop di Deadhot, karena balik lagi aku melihat Deadhot punya nuansa vibes yang beda lah dibanding tempat-tempat lain.
dan aku merasa karena aku pengen juga dua karyaku nih dilihat lah sama orang banyak, orang lebih banyak, kan cuma kayak kemarin kan cuma kita pamerin. Jadi ya pingin juga Dead Hot sebagai tempat yang menurutku bisa dan menurutku aku percayain lah. Aku nggak ragu lagi, Dead Hot udah dari sekian tahun sampai sekarang masih konsisten. Beda itu sih karena aku tipe orang yang memang beda dan senang terlihat unik. Jadi aku merasa Dead Hot bisa berkesinambungan dengan aku, dan karena juga kemarin terselenggaranya pameran yang bahkan menurutku sangat-sangat dahsyat di 2021 ini gitu. Jadinya ya semoga juga Dead Hot bisa apa ya kita bilang ya, bisa menjadi tempat untuk dua karyaku ini. Jadi karena memang aku memang buat dua karya dan aku nggak bakal buat karyaku lagi dalam bentuk celana seperti ini.